Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026 sampai dengan 2027, aktivitas produksi seragam sekolah di sejumlah usaha konveksi di Kota Medan mengalami peningkatan. Namun di sisi lain, kondisi berbeda justru dirasakan para pedagang perlengkapan sekolah yang mengaku penjualan tahun ini jauh lebih sepi dibanding tahun sebelumnya. Memasuki tahun ajaran 2026 sampai 2027, para siswa mulai mempersiapkan kebutuhan sekolah, salah satunya seragam baru untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Peningkatan permintaan ini dirasakan oleh Konveksi Dian Jaya yang berlokasi di Jalan Amaliun, Kota Medan. Konveksi yang telah beroperasi selama kurang lebih 17 tahun tersebut melayani pembuatan berbagai jenis seragam, mulai dari seragam sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga seragam perkantoran. Pemilik konveksi, Dian Jaya, Ira, mengatakan memasuki musim penerimaan siswa baru, permintaan produksi seragam mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sementara itu bahan baku kain didatangkan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan produksi. Alhamdulillah banget ya Bang ya, kalau misalkan peningkatan orderan itu ya lumayan. Dari dia sekitaran 80 ke mencapai 100%. Itu tujuan yang didistribusi kemana? Kalau tujuannya itu berbagai daerah ya Bang, ada dia dari kayak Nias, ya kan Sibolga, tuh daerah-daerah Padang, daerah Aceh juga. Berarti cakupannya ke sekolah ya? Ya, sekolah. Sekolah ya. Berarti memang udah kerjasama gitu sama pihak sekolah. Iya, memang udah kerjasama udah lama sih Bang. Berarti seragam yang dari sekolah ya? Selain melayani pelanggan di Kota Medan, pendistribusian seragam juga dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah sekolah di berbagai daerah seperti Sibolga, Nias, Padang hingga Aceh. Ira menjelaskan sistem pemesanan dilakukan berdasarkan pesanan dari pihak sekolah. Untuk seragam umum seperti merah putih tingkat SD, SMP, dan SMA, produksinya tidak dilakukan secara massal karena sudah banyak distributor lain yang memasok kebutuhan tersebut. Produksi hanya dilakukan apabila ada pesanan sehingga tidak menyediakan stok. Berbeda dengan usaha konveksi yang mengalami peningkatan pesanan, kondisi justru berbanding terbalik dialami para pedagang perlengkapan sekolah. Pantauan Medan Orbit pada Jumat siang 10 Juli 2026 di kawasan Jalan Sutrisno, tepatnya di samping Pasar Sukaramai Medan, menunjukkan aktivitas penjualan alat tulis dan buku sekolah mulai ramai dipajang. Namun jumlah pembeli masih sangat minim. Para pedagang mengaku penjualan tahun ini menurun drastis dibandingkan tahun ajaran baru sebelumnya. Anton, salah seorang pedagang perlengkapan sekolah, mengatakan omset penjualan saat ini hanya mencapai sekitar 10% dibandingkan tahun lalu. Untuk tahun lalu sama tahun sekarang Pak, gimana perbedaannya Pak? Jauh kali juga Bang, kalau perbedaannya Bang. Berapa persen kira-kira menurut Bapak? Kalau sekarang ini gue rasa paling ada 10% dapat. Dari tahun malamnya lah. Pak, harga buku naik ini Pak? Ada juga naik, ada yang stabil. Oh, tergantung merek ya berarti? Iya. Dari pasaran berapa Pak harganya Pak? Hah? Dari pasaran berapa harganya? Pasar 50 sekarang jadi 60, 65 per kota. Per kota ada isi 50. 50. Selain sepinya pembeli, para pedagang juga menghadapi kenaikan harga dari distributor. Harga satu kotak buku tulis yang berisi 50 buku, misalnya naik dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp60.000 hingga Rp65.000 per kotak. Sementara beberapa jenis perlengkapan sekolah lainnya masih dijual dengan harga yang relatif stabil. Kondisi serupa juga dirasakan Rita, pedagang buku lainnya. Ia menilai lemahnya daya beli masyarakat menjadi penyebab utama lesunya penjualan perlengkapan sekolah pada tahun ini. Rita berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM serta mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Dengan membaiknya kondisi ekonomi, para pedagang kecil berharap daya beli masyarakat kembali meningkat sehingga usaha mereka dapat terus berjalan. Dari Medan, Iwan Gunadi, Orbit Digital memberitakan.